Saya ingin mencoba untuk ngajak semuanya belajar tentang masalah keikhlasan di dalam berderma, keikhlasan di dalam sedekah, keikhlasan di dalam memberi. Nanti kalau kita sudah tahu, maka insya Allah kita akan jadi orang yang ikhlas. Nah, termasuk terhadap urusan al-duitu wal hartau. Duit ini, nyotro ya, arto, fulus. Ya, lihatnya Allah Subhanahu wa taala. Contoh, saya mau kasih hadiah Ustadz Iis, misal gitu. Saya nggak boleh begini dalam hati, oh Ustadz Iis sudah nih saya kasih. Kalau bukan karena saya nggak bisa beli handphone Ustadz Iis nih. Ini duit saya yang kasih. Gara-gara saya Ustadz Iis bisa beli handphone. Saya nggak boleh seperti itu. Ya nggak boleh seperti itu. Saya harus melihat, alhamdulillah Allah memberi saya kelebihan dibanding yang lain. Dan orang lain menjadi penyebab saya dapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa taala kalau dia mau terima pemberian saya. Jadi ketika saya memberikan, loh ngomong handphone dapatnya air sama kopi ini. Masya Allah, pertanda rezeki yang baik. Amin. Ya, cangkirnya hello juga Mas Roni ya. Ketika saya memberi Ustadz Iis misalnya uang kepada Ustadz Iis untuk beli handphone, saya harus merasa dalam hati, alhamdulillah Ustadz Iis mau terima pemberian saya, sehingga saya dapat ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala berkat orang yang mau terima ini. Di hati saya ngucap terima kasih, kamu mau terima pemberian saya. Pertanyaan saya, selama ini kalau ngasih orang udah mikirnya gitu belum? Ya kita cek yang gampang aja, suami istri. Ini ibu ini kalau masak buat suami udah mikirnya terima kasih suamiku mau makan makananku atau boro-boro tak masak no. Untung saya masakkan kamu. Yang mana Bu? Bu, yang mana ini? Untung saya masakkan atau alhamdulillah suami saya mau menyantap masakan saya. Alhamdulillah masakan saya ini dimakan oleh suami saya. Sehingga saya dapat pahala yang besar dari Allah Ta'ala. Gara-gara suami saya mau terima masakan saya. Jadi tiap hari masakan suami itu pengen dapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kira-kira udah bisa begitu belum? Suami keluar cari nafkah. Dikatakan dalam hadis, sesuatu yang kamu masukkan ke mulut istrimu itu adalah sedekah. Makanan sekecil apapun, sebutir korma itu adalah sedekah. Sedekah yang terbaik pada keluarga. Jadi ketika suami cari nafkah, lelah, capek dan lain sebagainya, dapat duit, kok istrinya minta? Pertanyaannya, isone mau ngadong tok. Itu ucapan kita. Bisanya cuma mengadahkan tangan, tinggal ngomong tok, minta, enggak tahu capeknya suami ini. Apakah kita seperti itu atau alhamdulillah saya enggak repot-repot cari pahala, enggak perlu keliling kemana-mana, di rumah ada yang mau nerima. Pertanyaan saya, yang pertama atau yang kedua ucapan kita? Ini kok banyak pria-pria bungkam. Oh maskeran ya. Maskeran, maklum pakai masker jadi ya bungkam, suaranya enggak terdengar kan begitu ya. Nah, ini muamalah sama Allah Subhanahu wa taala kalau kita terapkan ke dalam kehidupan ketika kita bersama manusia yang kita lihat adalah Allah, makanya surat Al-Ikhlas dikatakan sepertiga Al-Qur'an. Siapa yang baca Al-Ikhlas 3 kali khatam Al-Qur'an. Karena Al-Ikhlas itu memang betul-betul ikhlas, luar biasa. Semuanya ditujukan pada Allah taala. Qul huwallahu ahad. Jadi ngapa-ngapain pun yang dilihat Allah. Selalu yang dipikir Allah. Gak pernah yang lain. Ini saya mau kasih resep malam hari ini insya Allah. Kalau jenengan yakin, paham, yakin, amalkan. Pasti hidupnya enak. Tapi kalau setengah-setengah jangan coba-coba ya. Biasanya orang kalau setengah-setengah kan nabrak ya. Nyalip kok setengah-setengah, nabrak enggak itu? Nabrak, harus yakin. Yakin, insya Allah akan seperti yang diyakini. Coba masing-masing buka surat Saba, ya yang punya
aplikasi Al-Quran, buka surat Saba ayat 39, yang pegang mushaf di rumah, buka surat Saba ayat 39. Qala Allah Ta'ala, Qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh wa huwa khairur raziqin. Qul, katakanlah wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna rabbi yabsutur rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah. Sesungguhnya Tuhanku Allah melapangkan rezeki dan membatasinya bagi siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hambanya. Jadi Allah itu yang ngasih rezeki, yang ini rezekinya banyak, yang ini rezekinya sedikit. Itu yang ngatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada yang jatahnya kok hari ini dapatnya 100 juta, sementara yang lain dapat jatahnya cuma 1.000 perak, ya 1.000 rupiah untuk duitnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ngatur. Enggak malaikat, enggak siapapun, itu langsung diurus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian Allah mengatakan, wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Wa ma. Ini menariknya di sini. Dan apapun, mau duit, mau makanan, ya apapun itu, anfaqtum yang kamu dermakan kepada orang lain, fahuwa yukhlifuh, maka Dia Allah yang akan menggantinya. Maka Dia Allah yang akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan sesungguhnya Dia Allah itu sebaik-baik yang maha memberikan rezeki. Sekarang coba direnungkan kalimat ini. Wa ma anfaqtum, dan apapun itu yang kalian dermakan min syai'in fahuwa yukhlifuh. Dia Allah yukhlifuh, yang akan menggantinya. Sekarang saya mau nanya. Percaya enggak sama Tuhan Allah? Percaya enggak? Mana yang lebih kamu percayai? Janji-janji manusia atau janji Tuhanmu? Ini jawabnya kok setengah-setengah, kenapa ini? Mana yang lebih kamu percayai? Janji-janji manusia, janji-janji perusahaan, janji-janji perikatan perjanjian, atau janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala? Yang mana kira-kira? Gak pakai kira-kira, Bib, mantep jawabannya. Saya percaya sama janjinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul? Yang kedua saya mau nanya, siapakah yang bisa memberikan rezeki selain Allah? Ada enggak? Enggak ada. Hanya Allah yang maha bisa memberikan rezeki. Percaya itu? Percaya? Iman pada itu? Yakin? Nah, nanti dulu nih bab yakin. Iman oke. Yakin tuh nggak pakai ragu loh. Kalau pakai ragu namanya belum yakin. Yakin Bib, tapi yakinnya 10%. Yakin Bib, yakinnya 50%. Kalau iman saya percaya yang bisa memberi rezeki hanya Allah. Sama ayat ini kalau nggak percaya kufur, murtad. Orang yang tidak mengimani satu ayat Al-Quran murtad. Na'udzubillah min dzalik. Kita harus percaya Al-Quran 30 juz. Ayat demi ayat, huruf demi huruf. Tidak boleh ada yang tidak diyakini. Termasuk kalimatnya Allah yang bilang, wa ma anfaqtum min syai'in, dan apapun yang kalian dermakan, fahuwa yukhlifuh. Dia Allah yang menggantinya. Sabar, ini jenengan belum makpleng belum. Ya saya lanjut dikit boleh ya? Tidak usah banyak-banyak, ini ilmu mahal. Larang, mahal. Nanti kalau jenengan percaya ini, Masya Allah. Pokoknya uripe penak, gak ada yang susah. Susah itu mampir pergi lagi, mampir pergi lagi. Karena kita udah paham ilmu urip. Jadi ilmu urip itu gampang, tapi kadang-kadang kita membuat susah hidup kita sendiri. Buka surat Al-Baqarah ayat 245. Tadi Saba ayat 39, sekarang Al-Baqarah 245.
Di surat Al-Baqarah ayat 245 Allah menyatakan, Man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu at'afan katsirah wallahu yaqbidu wa yabsut wa ilaihi turja'un. Menarik ya. Yang di ayat 39 surat Saba Allah menyatakan penegasan, apapun yang kalian dermakan, fahuwa yukhlifu, dia Allah yang mengganti. Di Al-Baqarah 245 Allah menyatakan, siapapun yang dia mau nalangin Allah subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Nalangin Allah dulu. Tahu dana talangan, talangin dulu. Ya, siapa yang mau nalangin Allah dulu, meminjamin Allah dalam arti nalangin Allah subhanahu wa ta'ala, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan melipat gandakan talangannya tersebut, dana talangannya akan dilipat gandakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dengan lipat ganda yang sangat banyak. Wallahu yaqbidu wa yabsut, sesungguhnya Allah yang menggenggam rezeki dan Allah yang membentangkan rezeki. Yang rezekinya sempit Allah yang genggam, yang rezekinya itu lancar Allah yang membentangkan. Semua dalam kendali Allah ta'ala, gak ada yang lain. Jadi kalau kamu seret atau enggak seret itu yang ngurus langsung Allah subhanahu wa ta'ala. Lah ini resepnya biar rezekinya tidak digobet, enggak dihimpit oleh Allah ta'ala. Biar rezekinya tidak dibuat seret sama Allah ta'ala dikasih ilmunya. Masya Allah. Dikasih ilmunya sama Allah ta'ala. Man dzalladzi, siapa yang mau nalangin Allah? Siapa yang mau nalangin Allah? Karena kalau saya pakai terjemahan, siapa yang mau minjamin Allah, enggak nyantol. Tapi kalau pakai bahasa siapa yang mau nalangin Allah, langsung paham. Ya, nanti insya Allah akan saya jelaskan lebih jelas lagi. Wa ilaihi turja'un, dan kepadanya lah kalian semua akan dikembalikan, kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Dah, dua ayat ini korelasinya, hubungannya sudah mulai paham? Urusannya apa ini? Nalangin Allah. Nalangin Allah. Allah yang maha kaya, Allah yang maha baik, Allah yang maha dermawan, Allah yang maha membalas kebaikan, Allah yang maha bisa memberikan peluang kepada hamba-hambanya. Siapa yang mau nalangin saya dulu, nanti saya ganti dengan ganti yang banyak. Pertanyaan saya, kalau di kampungmu ada seorang yang kaya raya, dermawannya luar biasa, terkenal, kalau udah dia itu nalangin, ada orang yang nalangin kebutuhannya, gantinya itu berlipat-lipat. Misal ketika dia belanja mau beli tempe kok belum bawa duit, mau beli tahu belum bawa duit, kemudian dia ngomong sama temennya, tolong talangin dulu ya, kamu bayarin dulu. Maka temennya akan berlomba-lomba bayarin karena tahu gantinya bukan tempe, bukan tahu. Gantinya tapi mungkin sate ratusan tusuk, ya ratusan tusuk. Nih, jadi kamu udah nalangin saya 10.000, nih gantinya buat kamu 1 juta. Kenapa? Karena orang kaya raya yang dermawan gak mungkin 10.000 dia ganti dengan 10.000, malu dia. Kalau dia dipinjemin orang 10.000 dia gantinya 1 juta, nih udah kembaliannya buat kamu. Padahal bayarnya cuma 10.000, kembaliannya buat kamu. Kenapa? Orang ini baik udah mau nalangin saya, Sekarang coba kalau itu terapkan dalam ayat tadi. Siapa mau nalangin Allah, maka Allah akan ganti. Fahuwa yukhlifuh, Allah akan ganti. Kemudian Allah katakan gantinya berlipat-lipat. Pertanyaan saya, tertarik enggak? Yakin. Itu pamanmu masuk rumah sakit. Allah bilang pamanmu masuk rumah sakit. Pamanmu butuh biaya, talangin dulu, bayarin dulu, nanti saya ganti, kata Allah Ta'ala. Gantinya berlipat ganda. Sanggupkah kamu jual motormu untuk biayai pamanmu? Mikir. Aduh, motor hilang. Udah paman, insya Allah saya fatihahkan kalau meninggal nanti. Mikir. Yakinnya luntur, betul kan ya? Gara-gara mikir, yakinnya luntur. Apalagi kemudian ada yang bisikin. Iya kan ponakannya bukan cuman kamu. Ponakannya kan banyak. Ngapain kamu yang harus jual motor? Lah itu ponakan yang satunya mobil punya kok enggak biayain. Kan ngapain kamu jual
motor buat pamanmu. Yang lebih tanggung jawab tuh yang punya mobil, bukan kamu yang punya motor. Masya Allah, setannya nambahin, bener itu, dengarkan istrimu. Masya Allah. Ini istri solihah nih, solihah. Solihah dunia, urusan dunia solihah, akhirat kurang solihah dia.